Lulus SMA seharusnya menjadi momen yang menyenangkan. Banyak teman-temanku terlihat bahagia. Sebagian sudah bersiap masuk kuliah. Sebagian sudah mendapatkan pekerjaan tetap. Tapi bagiku, masa itu terasa sangat berbeda. Sejak ayah meninggal, hidup kami tidak pernah benar-benar mudah. Ibuku masih berjualan nasi di depan rumah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ibu sudah bangun. Tangannya selalu sibuk menyiapkan masakan. Aku sering melihat wajahnya terlihat lelah. Kadang dia menahan sakit di punggungnya, tapi ibu selalu mencoba terlihat kuat. Melihat itu membuat hatiku terasa berat. Aku tidak ingin ibuku terus hidup seperti ini. Aku ingin mengubah keadaan. Dan semakin lama, pikiran tentang merantau ke luar negeri semakin sering muncul di kepalaku. Awalnya terasa seperti mimpi yang terlalu jauh. Tapi perlahan, mimpi itu berubah menjadi rencana. Suatu hari di bengkel tempatku bekerja, pelanggan yang sering bercerita tentang luar negeri datang lagi. Dia kembali menceritakan kehidupannya ketika bekerja di Eropa. Cerita tentang kota-kota yang indah, cerita tentang pekerjaan yang bisa menghasilkan uang lebih banyak, cerita tentang kehidupan yang sangat berbeda dari Surabaya. Saat itu aku merasakan sesuatu yang kuat di dalam diriku. Keinginan untuk mencoba, keinginan untuk mengambil resiko. Beberapa bulan kemudian, aku mulai mencari informasi tentang bekerja di luar negeri. Prosesnya tidak mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Dokumen, pelatihan, dan tentu saja keberanian. Italia menjadi negara tujuan yang paling sering disebut. Negara itu terkenal dengan sepak bolanya. Negara yang memiliki liga yang sangat besar. Negara yang sering aku lihat di televisi ketika pertandingan sepak bola Eropa disiarkan. Membayangkan pergi ke sana terasa seperti sesuatu yang tidak nyata. Tapi hidup kadang membawa kita ke arah yang tidak pernah kita duga. Hari keberangkatan itu akhirnya datang. Aku masih ingat pagi itu dengan sangat jelas. Langit Surabaya terlihat sedikit mendung. Udara terasa lembab. Rumah kecil kami terasa lebih sunyi dari biasanya. Tas besar sudah siap di dekat pintu. Isi tas itu sederhana. Beberapa pakaian, foto keluarga kecil kami, dan satu benda yang tidak mungkin aku tinggalkan. Kaos Persebaya. Kaos hijau yang dulu diberikan ayah kepadaku. Ibuku terlihat mencoba tegar. Wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi, tapi matanya basah. Aku tahu perpisahan ini sangat berat. Aku adalah anak satu-satunya. Aku akan pergi sangat jauh. Pergi ke negara yang bahkan belum pernah kami lihat sebelumnya. Aku memeluk ibuku sebelum berangkat. Pelukan itu terasa sangat lama. Di dalam pelukan itu, ada banyak perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa sedih, rasa harapan, dan juga janji dalam hati. Aku harus berhasil. Aku harus membuat hidup ibuku lebih baik. Aku belum pernah naik pesawat sebelumnya. Bandara terasa sangat besar dan membingungkan. Banyak orang berjalan dengan koper. Pengumuman bandara terdengar dari berbagai arah. Lampu-lampu terang menyinari ruangan besar itu. Aku berjalan dengan langkah yang sedikit kaku. Di dalam hatiku ada campuran rasa takut dan penasaran. Ketika pesawat akhirnya lepas landas, aku melihat kota Surabaya dari jendela kecil pesawat. Lampu-lampu kota terlihat seperti bintang kecil. Perlahan, kota itu semakin jauh, semakin kecil. Sampai akhirnya, hanya terlihat seperti titik cahaya dari kejauhan. Di momen itu dadaku terasa sesak. Aku sadar bahwa aku benar-benar meninggalkan rumah. Perjalanan panjang akhirnya membawaku ke Italia. Ketika pertama kali keluar dari bandara, aku langsung merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Udara di sana terasa lebih dingin. Bangunan-bangunan terlihat sangat tua dan artistik. Jalan-jalan terlihat rapi. Orang-orang berbicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Aku merasa seperti berada di dunia yang benar-benar baru. Segalanya terasa asik. Makanannya berbeda, bahasa yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Di awal-awal tinggal di Italia, hidupku terasa sangat sulit.
aku harus belajar banyak hal, belajar bahasa baru, belajar memahami kebiasaan orang-orang di sana. Kadang aku merasa sangat kesepian, terutama pada malam hari. Saat aku berada di kamar kecil tempatku tinggal, saat kota terasa sunyi, saat pikiranku mulai kembali ke Surabaya, aku sering memikirkan gang kecil tempat aku tumbuh, memikirkan ibuku yang masih berjualan nasi, memikirkan stadion tempat aku pertama kali menjadi bonek. Rasa rindu itu sering datang tanpa peringatan. Italia adalah negara yang sangat mencintai sepak bola. Di sana ada banyak klub besar. Nama-nama klub seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan sering terlihat di mana-mana. Toko-toko menjual jersey klub-klub besar itu. Televisi selalu menyiarkan pertandingan liga mereka. Teman-teman kerjaku sering membicarakan pertandingan sepak bola Italia. Mereka sangat bangga dengan klub-klub mereka. Tapi setiap kali mereka berbicara tentang klub favorit, aku selalu teringat satu hal. Klub kebanggaanku ada sangat jauh dari sini. Klub itu ada di Surabaya. Namanya Persebaya Surabaya. Walaupun aku berada di negara yang penuh klub besar, hatiku tetap sama, tetap hijau, tetap Persebaya. Di kamar kecil tempat aku tinggal di Italia, ada satu benda yang selalu aku simpan dengan hati-hati. Kaos hijau Persebaya milikku. Kadang pada malam hari aku mengeluarkan kaos itu dari tas. Aku melihatnya lama. Warna hijaunya mengingatkanku pada banyak hal. Pada masa kecilku di Surabaya, pada ayah yang dulu memberikannya padaku, pada stadion yang penuh nyanyian bonek. Kaos itu seperti pengingat tentang siapa diriku sebenarnya. Bahwa walaupun aku berada ribuan kilometer dari rumah, aku tetap anak Surabaya. Aku tetap seorang bonek. Hari-hari di Italia perlahan mulai terasa lebih mudah. Aku mulai memahami sedikit bahasa mereka. Aku mulai mengenal jalan-jalan di kota tempatku tinggal. Aku mulai memiliki rutinitas pekerjaan yang stabil. Hidup memang belum sempurna, tapi setidaknya aku mulai berdiri dengan kakiku sendiri. Setiap bulan aku mengirim sebagian uangku kepada ibuku di Surabaya. Setiap kali ibuku memberi kabar bahwa dia baik-baik saja, hatiku selalu terasa lebih ringan. Aku tahu perjalanan hidupku masih panjang. Aku tahu banyak hal besar yang masih menungguku di masa depan. Aku belum tahu bahwa suatu hari nanti, aku akan bertemu dengan seorang wanita Italia yang akan mengubah hidupku. Aku belum tahu bahwa suatu hari nanti aku akan memiliki anak-anak. Anak-anak yang akan tumbuh jauh dari Surabaya. Tapi akan tetap mengenal satu nama yang sangat penting dalam hidup ayah mereka. Persebaya.